Cerita ini diangkat dari mitos warga sekitar mengenai siluman monyet kembar yang menguasai suatu hutan. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Udah tenang dulu, kalian berapa orang kesini? Tanya Pak Lek. Berempat, Pak. Siapa namamu? Tanya Pak Lek lagi. Saya Adrian, yang kesurupan namanya Didi. Tolong cari mereka, Pak, tolong. Saya Bimo, dan bocah ini Cahyo. Tapi panggil aja Panjul. Ujar Pak Lek sambil meledekku. Pak Lek ki emang, jangan ngeledek toh. Mas Adrian itu idolaku, penyiar radio. Protesku ke Pak Le. Pak Le tertawa, berharap menghilangkan ketegangan. Sudah, ayo kita cari. Itu si Kliwon suruh kerja, jangan cuma makan gratis, ucapnya kepadaku. Aku membuat simbol dari jariku dan menyiulkan suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu masuk lewat jendela dan menghampiriku. Cariin teman-teman masnya ya, kalau ketemu kabarin, perintahku pada Kliwon. Kliwon melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan pabrik gula. Kami mulai berjalan menyisiri ruangan demi ruangan. Pak Le, tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa? Tanya Mas Adrian. Kalian gak sadar, ada salah satu dari kalian yang membawa makhluk dari luar. Dan sepertinya makhluk itu cukup berbahaya, sehingga seluruh penunggu pabrik ini keluar semua. Jawabnya pada Mas Adrian. Maksud Pak Le, pocong, kuntilanak, itu tidak bermaksud menyakiti. Tapi kami tidak membawa makhluk apapun, setidaknya tidak ada niat dari kami. Tanya Mas Adrian lagi. Selama kalian tidak mengganggu, penunggu sini tidak akan berbuat jahat, paling cuma iseng, saut Pak Le. Gini aja, di ruangan mana terjadinya masalah ini? Lanjut Pak Le. Ruangan itu Pak. Jawab Mas Adrian sambil menunjuk ke ruangan depan pintu kayu yang sudah reot. Pak Le memasuki ruangan itu dan melihat sesajen yang sudah berantakan. Kalian yang memasang sesajen ini? Tanya Pak Le dengan wajah yang mendadak serius. Bukan Pak. Jawab Mas Adrian. Jul, hati-hati, sepertinya ada yang berniat jahat. Ucap Pak Le kepadaku. Aku mengerti yang dimaksud. Sarung yang kugunakan untuk melindungiku dari hawa dingin kini kuikatkan di pinggang. Mana mangsaku? Terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu. Terlihat sosok manusia dengan badan yang penuh luka, berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu Didi, tolong Pak. Ucap Mas Adrian sambil mundur mendekatiku. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi itu melompat ke arah Mas Adrian, menerkamnya dan mencoba menggigit wajahnya. Pak Le membacakan doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik Mas Adrian dari cengkraman Mas Didi. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi meronta-ronta dan mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pak Le membacakan doa dengan semakin khusyuk, hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. Kamu gak usah ikut campur. Terdengar suara ancaman menggema dari ruangan ini. Lihat saja, aku gak sendirian. Terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan. Seolah ada makhluk yang keluar dari ruangan dengan sangat cepat. Aku mencoba mengejar, namun Pak Le menahanku. Pak, bisa tolong Didi, ucap Mas Adrian. Pak Le mendekatinya dan meminumkan air pada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. Sudah tidak ada lagi yang merasuki anak ini, tapi luka-lukanya parah. Harus segera dibawa ke rumah sakit, ucapnya. Belum sempat memeriksa lebih jauh, terdengar suara keras dari ruangan lain.
Ampun, hentikan! Teriak seseorang. Itu suara Nizar, Pak, teman saya. Jelas Mas Adrian. Aku berlari menuju asal suara itu. Pak Lek dan Mas Adrian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang tidak sadar. Aku masuk ke sebuah ruangan. Itu adalah ruangan penggilingan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sebuah badan terlihat berada di sela-sela mesin penggilingan, seolah siap untuk dilumat. Tolong! Terdengar suara dari orang itu. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu. Menarik kaki pria itu, mencoba memasukkannya ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya, namun makhluk serupa menghadangku untuk mendekat. Segera aku membacakan doa yang diajarkan Pak Le dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku, dan melibaskan ke tubuh setan itu hingga terpental. Jul, gimana? Pak Le berhasil menyusulku. Itu Le. Aku menunjuk kepada seseorang yang sedang ditahan dalam mesin usang oleh makhluk itu. Itu setan lawu, ujar Pak Le dengan mimik muka yang kesal. Mas Adrian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa? Perintah Pak Le. Kami nggak bawa jimat apa-apa. Diam, periksa saja, ujar Pak Le memotong dengan memaksa. Mas Adrian pun menurut dan membuka tasnya, dan Didi. Benar saja, sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus kain kafan ditemukan di tas milik Didi. Ini apa? Nggak mungkin Didi bawa beginian. Aku terheran dengan sesuatu yang kutemukan. Pak Le merebut dan mengambil benda itu dan melemparkannya ke tanah. Sebuah korek api tua diberikan kepada Mas Adrian. Nyalakan dan bakar benda itu, ucap Pak Le. Mas Adrian menurut dan menyalakan korek itu. Api kecil menyala dan menerangi sudut-sudut ruangan. Namun bukan pemandangan yang biasa terlihat, melainkan makhluk-makhluk halus penunggu gudang itu terlihat jelas melalui sinaran cahaya korek api tua itu. Pak, ini semua apa? Tanya Mas Adrian melihat sekeliling. Gak usah bingung dulu, bakar sekarang, perintahnya. Api disulutkan pada jimat itu hingga terbakar habis. Makhluk-makhluk yang menyerang Mas Nizar mulai terbakar dan perlahan mundur menjauhi Mas Nizar. Spontan, Mas Adrian meletakkan Mas Didi dan berlari mengeluarkan temannya. Dari dalam mesin, terlihat kakinya terluka dan penuh dengan darah. Tiba-tiba suara besi dipukul dengan keras. Kurang ajar, ngapain kalian ikut campur? Teriak seseorang yang muncul dari pintu yang terdapat di balik mesin penggilingan. Mbak Le mengalihkan pandangannya kepada orang itu. Jadi kamu yang menjebak bocah-bocah ini, ucap Pak Le. Terlihat seseorang yang sepertinya seumuran dengan Mas Adrian muncul dari balik mesin tua itu. Yang mengerikan, makhluk-makhluk yang menyerang kami tadi berkumpul di belakangnya, seolah sudah siap mendengarkan perintah orang itu. Kamu kenal dia? Tanya Pak Le ke Mas Adrian. Mas Adrian memperhatikan baik-baik orang itu, dan samar-samar mengingat wajah orang itu. Itu petugas hotel yang membawakan tas kami ke kamar, jawab Mas Adrian. Petugas hotel? Jahat sekali kamu Adrian, kita sudah kenal lama, ucap orang itu menyeringai ke Adrian. Enggak, aku nggak kenal kamu. Kenapa kamu celakai kami? Tanya Mas Adrian pada orang itu. Mencelakai? Enggak, ini semua demi kamu. Kejadian ini akan jadi cerita yang sangat fenomenal untuk diceritakan di radio tengah malam. Ini aku Adrian. Ini aku, Nandar. Sulit mempercayai apa yang kulihat. Kedua temanku terkapar tidak berdaya setelah berurusan dengan makhluk halus
yang selama ini hanya muncul di cerita yang kubacakan saja. Dan sekarang di hadapanku, ada seseorang memimpin sekumpulan makhluk halus, mengaku sebagai Nandar, seseorang yang setia mengirimkan cerita-cerita seram untuk radio tengah malam. Seharusnya ini akan menjadi cerita yang menarik. Kenapa kalian merusaknya? Ucap Nandar kepadaku. Jangan main-main, perjanjian apa yang kamu lakukan dengan setan-setan itu? Tanya Pak Lek Bimo kepada Nandar. Bukan urusanmu, setidaknya aku masih bisa mendapatkan satu korban untuk mengakhiri cerita ini. Lanjut Nandar sambil meninggalkan ruang penggilingan. Aku ingat akan Ranto. Dia ditarik oleh makhluk yang tidak kukenal wujudnya. Ranto, Pak Lek, masih ada satu teman saya yang belum ketemu. Teriakku pada Pak Lek. Jul, cari duluan. Kalau ketemu panggil saya. Perintah Pak Lek pada rekan kecilnya itu, sambil membantu menghampiri Nizar. Beliau membacakan doa pada sebotol air lagi, dan meminumkannya pada Nizar. Terlihat wajah Nizar tidak lagi pucat, dan terlihat sedikit tenang. Bisa jaga temanmu ini. Saya dan Mas Adrian harus mencari temanmu yang satu lagi. Tanya Pak Lek kepada Nizar. Tapi Pak, kalau setan itu datang lagi, tanya Nizar dengan ragu. Gak usah takut, ada mereka yang menjaga agar makhluk itu tidak mendekat ke ruangan ini. Jelas Pak Lek. Mereka, itu siapa? Tanya Nizar lagi. Mas Adrian, nyalakan lagi korek itu. Perintah Pak Lek kepadaku. Aku mengangkat kembali korek api yang masih menggenggam di tanganku dan menyalakannya sekali lagi. Kilatan api menyala kecil, namun cahayanya cukup untuk menerangi seisi ruangan. Dan samar-samar terlihat sosok-sosok makhluk halus di ruangan ini. Mereka adalah makhluk yang kami lihat di dekat pintu masuk tadi. Aku merinding. Nizar pun terlihat sangat panik. Mereka penunggu pabrik gula ini, dan yang itu namanya Sri. Dia yang akan memberitahumu kalau kalian dalam bahaya. Ucap Pak Lek sambil menunjuk pada sesosok kuntilanak dengan wajah yang tidak lagi utuh yang berdiri di dekat pintu. Pak, yang benar saja, kami ditinggal bersama mereka. Protes Nizar dengan wajahnya yang kembali pucat. Mereka tidak akan melukai. Jangan lupa baca doa saja, mohon perlindungan dari Tuhan. Itu akan menjagamu dari niat-niat buruk. Ucap Pak Lek yang bersiap berdiri menyusul Panjul. Ketika api dari korek itu mati, tidak ada lagi sosok makhluk yang terlihat di ruangan itu. Ruangan demi ruangan kami masuki. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ranto. Kami terus mencari, bahkan sampai ke sudut-sudut mesin. Pak, itu Dek Panjul pergi sendirian, apa tidak bahaya? Tanyaku pada Pak Lek. Tenang, walau masih kecil dia nggak bisa diremehkan. Di belakangnya ada makhluk pelindung yang sangat kuat. Cerita Pak Lek padaku. Aku mengangguk, namun cerita mereka tetap saja tidak rasional di kepalaku. Pak Lek, di sini, di luar. Terdengar teriakan menggema di aula. Itu suara si Panjul. Kami segera berlari ke arah pintu menghampiri bocah itu. Suara gerimis terdengar ketika kami mendekati halaman pabrik. Itu di sana, teriak Panjul. Kami tidak melihat seseorang pun di sana, hanya tanah kosong, pepohonan dan seekor kera di bawah pohon pisang. Itu Lek, di bawah kliwon. Terlihat seonggok tanah seperti bekas mengubur sesuatu. Kera itu terlihat menggali sedikit demi sedikit hingga mulai terlihat wajah manusia di sana. Itu Ranto, dia dikubur hidup-hidup. Tanya aku. Belum terlambat mas, dari tadi Kliwon udah jagain di situ, ngejaga biar masih bisa bernapas. Jelas Panjul kepada aku. Kami segera berlari untuk menolong Ranto. Namun sesosok makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menghadang kami. Kamu tolong temanmu, makhluk ini biar kami yang urus. Perintah Pak Lek kepada aku. Aku berlari menghampiri Ranto. Kali ini tidak ada rasa takut. Di pikiranku, nyawa Ranto yang terpenting. Aku menggali dengan tangan kosong, mengeluarkan sedikit demi sedikit bagian tubuh temanku ini.
Namun yang kukhawatirkan terjadi. Dari atas pohon pisang menetes cairan hitam. Aku perlahan menoleh ke atas. Namun tak lebih dari sejengkal dari wajahku, muncul wajah penuh belatung, dengan rambut yang rontok, bergelantungan, terbalik menatapku. Belatung yang muncul dari rongga wajahnya terjatuh ke arahku. Aku menoleh ke arah Pak Le, namun terlihat dia masih sibuk dengan setan yang menghadang kami. Setan itu terjatuh dari atas pohon. Kali ini terlihat telapak tangannya yang sangat besar, dengan cakal-cakal yang panjang. Aku merangkak mundur, mencoba menjauhi makhluk itu. Namun setan itu cukup cepat mencoba meraihku dengan cakarnya. "Kliwon!" teriak Panjul seolah memberi perintah. Monyet kecil itu berlari ke arahku, melompat ke perutku, seolah mencoba melindungiku. Cakaran besar makhluk itu mencoba menyerang. Namun samar-samar terlihat bayangan monyet besar dari tubuh Kliwon menghajar dengan keras setan itu hingga mundur berlari ke arah hutan. Aku menoleh ke arah Ranto. Tubuhnya sudah keluar dari timbunan tanah. Rasa emosi membakarku. Tak pernah kubayangkan semua ini berasal dari seseorang yang kukenal. "Nandar, keluar kamu, selesaikan urusan kita sekarang," teriakku di tengah gelapnya malam. "Keluar kamu!" Pak Le dan Panjul menoleh, cukup heran dengan apa yang aku lakukan. Sesosok manusia keluar dari dalam hutan. Terlihat dia menyaksikan semua yang terjadi dari dalam sana. "Adrian, kamu ingat cerita ritual pemanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan?" ucap Nandar. "Ini hasilnya." Sekumpulan makhluk halus berkumpul di sekitar Nandar. "Kamu gila? Berapa banyak tumbal yang kamu habisi?" tanya Pak Le. "Banyak, terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah kukirimkan padamu," ucap Nandar memandangku. Aku mencoba mengingat semua cerita yang dikirimkan oleh Nandar. Hampir semua tokoh utama diceritakan mati mengenaskan. Mungkin itu yang dimaksud. "Sudah cukup, hentikan semua ini," ucapku pada Nandar. "Tidak bisa, harus ada bayaran atas semua ini, yaitu nyawa kalian," ucapnya. Pak Le Bimo menghampiriku. Terlihat Kliwon dan Panjul berada di sampingnya. Tidak ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu," ucapnya sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat. Air mata mulai menetes di matanya. "Baiklah, kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku," ucapnya dengan isak tangis. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud, namun aku melihat Pak Le berlari ke arahnya. Namun belum sempat meraihnya, puluhan makhluk halus yang tadi menyerang kami mengerubuti Nandar, menarik kedua tangannya, mencabik-cabik tubuhnya. "Adrian, kamu akan menceritakan ini di radiomu kan?" ucapnya lagi, memaksa berbicara. Terlihat makhluk hitam yang tadi merasuki tubuh Didi meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua mata dari tempatnya. Terdengar teriakan putus asa yang menghilang, bersama dengan tubuhnya yang berserakan. Aku merenung, apakah semua ini karena perbuatanku? "Mas, gak usah dipikirin, ini salahnya sendiri," ucap Panjul kepadaku. Malam itu terasa sangat panjang. Kami menghampiri Nizar dan Didi, dan membawanya ke kampung. Di pagi hari warga kampung berkumpul menghampiri kami. Tak sedikit yang memarahi kami atas perbuatan kami. 3 hari berlalu, Didi, Nizar, Ranto sudah hampir pulih dari luka-lukanya. Dika datang menjemput kami dan meminta maaf atas kesalahpahaman di siaran radio. Aku tak mempermasalahkan, jelas itu bukan salahnya. "Pak Le, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya berhutang banyak sama Pak Le. Sama kamu juga, Dek," ucapku pada Pak Le dan Panjul.
Benar Pak, warga desa juga baik, sudah mau membantu mengobati kami. Tambah Nizar. Pak Le tersenyum dan terlihat Panjul mengambil sesuatu dari dalam rumah. Mas Adrian, tanda tanganin radioku dong buat kenang-kenangan. Bocah itu sambil menyodorkan radionya. Ya ampun Panjul, kamu itu udah nyelamatin nyawaku. Harusnya aku yang minta tanda tangan kamu. Ucapku padanya. Lagian setelah kejadian ini kayaknya saya mau berhenti dari radio tengah malam. Nah Adrian, nggak usah menyalahkan diri atas kejadian semalam. Jangan kira hanya Nandar yang terinspirasi dari radio tengah malam. Ini si Panjul juga salah satunya. Hanya saja Nandar memilih jalan yang salah. Ucap Pak Le. Aku mengambil radio yang dibawa si Panjul dan menandatanganinya. Ini aku tulis nomor HP-ku juga. Kamu bisa hubungin aku kapan aja. Anggap aja aku kakakmu sendiri. Ucapku padanya. Matur suwun Mas Adrian. Balasnya dengan senang. Kalian sering-seringlah main ke tempat ini. Saya berencana menjual sawah dan mencoba mengoperasikan pabrik gula itu lagi. Datanglah kalau tempat ini sudah tidak angker lagi. Cerita Pak Le. Siap Pak, setiap ke kota ini kami pasti akan mampir. Ucap Didi kepada Pak Le. Kami pun pamit dan meninggalkan desa ini. Terlihat sosok pabrik tua yang terlihat megah di siang hari. Tidak akan terbayang apa yang terlihat saat hari sudah mulai malam, kecuali kalian merasakannya sendiri. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di pabrik gula. Aku mencoba kembali ke ruangan siaran, walaupun cukup ragu. Aku memutuskan kembali memulai siaran. Namun kali ini aku memilih-milih cerita. Terutama aku tidak akan memilih cerita yang berbau ilmu hitam. Gimana bro? Udah siap tempur lagi? Ucap Dika sambil menepuk punggungku. Kita coba tapping ya. Kita mulai dari cerita yang ringan dulu. Balasku. Ya udah, sana pemanasan dulu. Lanjut Dika. Aku memasuki ruangan mencoba melihat sekeliling ruangan. Tampaknya aku memang rindu dengan ruangan ini. Aku menyetel posisi mic dan menyiapkan naskahku. Namun sebelum dimulai, mendadak lampu ruangan mati. Disusul dengan komputer di hadapanku. Dika, lampu mati. Tanyaku pada Dika. Sebentar aku cek dulu. Teriaknya dari luar. Aku mencoba merogoh tasku, mencari handphone atau apapun yang bisa membantu menerangi ruangan ini. Namun saat siaran, handphone selalu kutinggalkan di luar karena mengganggu frekuensi suara. Yang kutemukan adalah sebuah korek tua yang dulu dipinjamkan oleh Pak Le Bimo saat di pabrik gula. Aku sedikit ragu untuk menyalakannya. Namun suasana gelap sudah berhasil membuatku cukup gelisah. Percikan api muncul dari pematik yang kuputar. Api pun menyala. Cahaya mulai menerangi ruangan ini. Kuharap ini cukup untuk menghilangkan rasa gelisahku akan gelap. Tapi ternyata sebaliknya. Sesosok wanita dengan kepala yang hampir terputus menempel di belakang monitorku. Merasa sadar akan reaksiku, ia menghampiriku dan menjatuhkan kepalanya di atas mejaku. Aku terjatuh dari kursi, namun tak terhenti sampai di situ. Dari bawah meja muncul makhluk kerdil dengan wajah yang rusak, sedang bergelantungan di kakiku. Sontak aku mundur dan menjauhinya, namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh ke belakang. Kain kafan lusuh yang penuh dengan tanah berada di hadapan wajahku. Ternyata sesosok pocong selama ini berdiri di belakang tempatku duduk. Korek api terus menyala. Aku mencoba meniupnya, namun gagal. Terlihat seseorang dari kaca ruangan. Aku berlari menghampirinya. Dika, tolong! Teriakku. Namun yang terlihat dari kaca bukanlah Dika. Sesosok manusia dengan wajah yang tidak utuh. Matanya tidak lagi ada di tempatnya. Aku kenal wajah itu. Itu Nandar. Adrian, kamu bisa melihatku.
Tanya makhluk itu sambil berjalan ke arahku. Gak, pergi, pergi. Aku mengusirnya. Ceritakan Adrian, ceritakan kisah-kisahmu. Kami akan selalu berkumpul di dekatmu setiap kamu membacakan cerita tentang kami. Ucap makhluk menyerupai Nandar itu. Benar saja, aku mengangkat korek api itu melihat sekeliling, dan sekumpulan makhluk halus berkumpul di ruangan ini menanti ceritaku.